Hai guys, hai teman-temanku semua. Salam hormat dari saya. Apa khabar semua? Semoga sihat-sihat dan terinspirasi selalu ya. Di tema bacaan hari ini, saya ingin membahaskan sebuah tema yang perlu direnungkan iaitu dalam banget. Perhatikan reaksinya jika kamu enggan berkomunikasi dan terus mendiamkannya. Okey teman-teman, kita langsung saja ke bacaan umum hari ini ya. Seperti apa energi dia? Seseorang yang terus kamu diamkan. Kita lihatkan ya, seperti apa energi dia. Seseorang yang langsung tidak menyangka yang kamu setegas ini. Seperti apa energi dia? Seseorang yang masih lagi kamu diamkan. Wow, teman-teman. Seseorang yang sebenarnya hadir daripada lingkungan pertemanan yang sama. Saya menangkap gambaran seseorang yang sedang merindukan pertemuan dengan kamu, melakukan segala sesuatu dengan dirimu, waktu-waktu kebersamaan yang pernah diluangkan, dan dia seolah-olah sedang merindukan sebuah dukungan, waktu kebersamaan bersama dengan kamu di sini. Nah, teman-teman, orang ini sedang benar-benar rindu hangout dengan kamu. Kita lihatkan lagi. Knight of Swords. Wow, teman-teman, saya menangkap gambaran seseorang yang sangat terburu-buru, sedang mencari cara, bukan sekadar kembali bertemu dengan kamu, tetapi sangat ingin berkomunikasi denganmu. Nah, di sini teman-teman, dia menyedari mungkin ada kata-kata yang telah diungkapkan yang sempat menyakiti hatimu. Nah, mungkin juga sempat mengecewakan kamu, sehingga detik ini teman-teman, kalian tidak lagi berkumpul seperti dulu. Saya sempat merasakan energi frustrasi dari dirinya. Seseorang yang tidak menemukan cara, tetapi ingin segera ketemu, ingin segera berbicara denganmu. Teman-teman, tindakan seseorang ini boleh dikatakan sangat impulsif, orang yang sering berubah-ubah, dan ada kalanya cenderung menyakiti kamu tanpa disedari. Nah, kita lihatkan lagi energi seseorang yang sedang kamu diamkan. Okey teman-teman, The Hierophant. Teman-teman, orang ini orang yang sangat dewasa dari segi usianya. Nah, ini mungkin seumuran atau mungkin ada yang lebih tua dari kamu. Jikalau ini tidak ada kaitan dengan usia, nah mungkin juga sempat menarik usia yang lebih muda contohnya Saya menarik energi seseorang yang boleh dikatakan bersisi spiritual, orang yang banyak diamnya, seseorang yang cenderung memperhatikan kamu, orang yang kurang berbicara. Tetapi kemunculan kartu ini sebagai kartu di tengahnya, nah, apatah lagi bersebelahan dengan Knight of Swords. Ini bukan sekadar seseorang yang menyedari telah menyakiti kamu, tetapi sedang merenungkan segala kesilapannya. Dia menyedari teman-temannya ada sesuatu yang sudah dia lakukan, sesuatu yang dia katakan atau tidak lakukan yang menyebabkan kalian tidak lagi berkumpul-kumpul seperti dulu. Teman-teman, orang ini mungkin cenderung memandang kamu Nah, ini tidak akan berlaku kepada semua orang, beberapa sahaja. Beberapa di antara dia memandang kamu sebagai seseorang yang sudah berpunya. Nah, jika ini bukan energi kamu, maka ini menarik energinya. Contoh teman-teman katakanlah dia single, maka dia memandang kamu sebagai seseorang yang sudah memiliki pasangan. Tetapi jikalau ini mungkin terbalik, maka kamu terbalikkan sahaja Okey teman-teman, kita lihatkan lagi energinya Seseorang yang sedang merenungkan sebuah cara ingin kembali dekat denganmu seperti itu. Wow, teman-teman, Ace of Swords. Orang ini benar-benar ingin berbicara dengan kamu, tetapi sedang gelisah banget kerana dia takut jikalau dia memulai sebuah komunikasi dulu, kamu mungkin bakalan menolaknya. Teman-teman, kalian mungkin di sini sempat berkonflik, sempat bertengkar, atau mungkin sempat mewujudkan sebuah kesalahpahaman Mungkin kalian sedang seperti diam-diaman, sedikit komunikasi ataupun langsung memutuskan untuk tidak berkomunikasi. Jikalau kartu ini hadir bersebelahan dengan The Hierophant, ada kondisi sedang diam-diaman di sini. Maka di saat dia ingin memulai sebuah komunikasi, dia seolah-olah takut banget ditolak oleh kamu atau lidahnya keluh, tidak tahu bagaimana untuk membuka mulutnya. Tetapi mempunyai keinginan yang sangat kuat, sesuatu yang sudah direnungkan untuk kembali terkoneksi denganmu. Wow, teman-teman, orang ini sangat mengharapkan ada komunikasi kecil-kecilan, sesingkat apa sekalipun, yang akan hadir dari pihak kamu.
Dia sangat mengharapkannya ya. Okey teman-teman, di sini kemunculan Wheel of Fortune. Dia sempat merasakan segala sesuatu tidak lagi seperti dulu. Energi perputaran yang mengindikasikan terlihat begitu ketara ya. Ada energi ataupun perubahan di hubungan kalian. Detik ini teman-teman, saya menangkap energi seseorang yang sebenarnya ingin meraih sebuah kesempatan atau mendapatkan kesempatan kedua untuk mendekati kamu. Tetapi semakin dikejar, dia merasakan kamu semakin pergi. Di sini teman-teman, saya sempat merasakan energi keputusasaan darinya. Seolah-olah dia sedar telah menyakiti kamu sehingga membuatkan kamu pergi. Kondisi yang langsung tidak terduga. Detik ini sedang terjadi di antara kalian berdua. Teman-teman, orang ini masih mencari sebuah kesempatan ya, mencari celah untuk mendekati kamu kembali. Tetapi terlihat dengan begitu jelas, kamu di sini mulai memasrahkan, melepaskan pergi. Okey teman-teman, Five of Swords, ya benar ya. Kalian mungkin sedang berkonflik, hubungan kalian mungkin sedang tegang saat ini, atau mungkin ya energi ketiganya, mungkin teman-teman ini lebih daripada sekadar salah faham ya. Mungkin kamu merasakan dia sempat mengkhianati kamu, bersikap curang, tidak setia denganmu, atau mungkin ya sambil menjalankan koneksi ini dengan kamu, dia juga turut berbicara atau bertemu dengan orang lain. Di saat kamu mulai mengetahui ini teman-teman ya, bahawa kamu you are not the only one, maka kamu bertindak untuk pergi meninggalkan hubungan ini. Ada perasaan yang cukup rasa sakit hati dan kamu seolah-olah tidak mahu lagi memperjuangkan dirinya. Cukuplah setakat ini ya, setakat ini kamu yang telah pun mempertahankan koneksi ini. Begitu ya. Maka di sini teman-teman, dia sedar dia sudah sangat mengecewakan kamu. Maka di sini teman-teman dengan jelas terlihat kalian mungkin sedang tidak berkomunikasi. Okey teman-teman, untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas ya, apa kata kita lihatkan ke arah perasaan terdalam masing-masing di sini. Seperti apa perasaan terdalamnya ke kamu saat ini? Reaksi seseorang yang ingin kamu lihatkan. Jikalau kamu enggan berkomunikasi dan terus-terusan mendiamkan dirinya. Seperti apa perasaan terdalamnya ke kamu saat ini? Apa yang sedang dirasakannya? Wow teman-teman, setengah mati guys. Ini perasaan yang kecewa banget, gagal move on, dan masih lagi mengharapkan kepada ke arah transformasi, pertemuan kembali ya, ingin berkumpul-kumpul lagi dengan dirimu. Teman-teman, detik ini orang ini kecewa banget di saat kamu putuskan, atau jikalau dia benar-benar ya putus daripada hubungan ini. Nah, ini mungkin melibatkan beberapa di antara dia ya, mungkin melibatkan orang masa lalu kamu, energi mantan kamu, tetapi orang yang gagal move on. Orang yang merasakan tidak lagi mendapatkan support ataupun dukungan kamu. Kesedihan yang begitu mendalam di hatinya. Wow, kamu lihat gambar ini ya. Terlihat dengan begitu jelas cara kartu ini menggambarkannya ya. Seperti ada api di belakangnya yang masih membara. Kondisi seorang wanita ya, yang begitu dalam keadaan yang baik, tetapi paru-parunya terlihat seperti ini bukan separuh manusia, separuh skull ya. Saya menangkap gambaran seperti setengah mati guys. The exact word ya, setengah mati. Seolah-olah hidup dan mati pada waktu yang sama. Nah, begini perasaan terdalamnya ya. Kedengaran begitu aneh ya kerana saya tidak tahu menterjemahkannya. But it's like mati dan hidup pada waktu yang sama. Apabila tidak mendapat kabar berita kamu, tidak berkomunikasi denganmu, tidak lagi dapat mendekatkan dirinya dengan kamu, dia seolah-olah, nah ini kan seperti zombie itu teman-teman ya, menjalankan sahaja hidupnya, gagal move on. Saya menangkap energi yang kecewa banget ya. Seorang yang benar-benar seperti mati pun tidak, hidup pun tidak ya. Dan seperti terlihat sempat, saya sempat merasakan energi kepanasan ya, kerana ada api di belakangnya. Seseorang yang boleh dikatakan tidak puas hati dengan tindakan kamu di sini yang memutuskannya. Nah, begitu teman-teman ya. Seseorang yang tidak mahu diputuskan, tetapi terlihat dengan jelas dia memahami hubungan kalian sudah berakhir. Nah, ini mengikut pemahamannya kerana kamu sudah kecewa banget dengan dirinya. Okey teman-teman, kita lihatkan pula apakah ini benar. Seperti apa perasaan terdalammu ke dia saat ini?
Wow, Three of Wands. Kamu di sini lebih ke arah expanding. Teman-teman, saya tidak merasakan kamu ini langsung tidak memikirkannya. Kalian mungkin juga ya, beberapa di antara kalian di sini mungkin sedang berjauhan, mungkin sempat terpisah ya, melalui jarak. Tetapi kamu di sini mulai expanding. Seperti mulai merencanakan sesuatu yang baru dan tidak mahu lagi berterusan menunggu. Kamu di sini teman-teman ya, saya tidak tahu ya apabila memandang ke arah Three of Wands. Nah, ini menarik energi apa saja teman-teman ya. Apatah lagi jikalau diletakkan bersebelahan dengan Wheel of Fortune yang berputar-putar ini menggambarkan energi gambling. Energi yang cukup beresiko. Forbidden love ya. Ataupun kamu atau dia diposisikan sebagai orang ketiga. Nah, sebentar tadi saya sempat membaca ya, energi seseorang yang mungkin sempat curang di belakang kamu. Maka di sini teman-teman, jikalau kamu memang sudah tahu ya, hubungan ini diawali dengan penglibatan orang lain, maka kamu tahu di sini teman-teman, banyak perencanaan yang perlu dieksekusikan dan kamu tidak seharusnya menanti atau menunggu ya. Di sini saya menangkap gambaran kamu yang mulai seperti bertindak untuk melakukan sesuatu yang berbeda untuk dirimu. Ingin merubah nasibmu, ingin merubah hidupmu, dan kamu masih lagi, nah walaupun sedemikian ya, mungkin hubungan kalian sempat putus, sempat jedah, tetapi kamu masih memikirkannya. Kamu seolah-olah ya, saya menarik energi kamu yang walaupun ingin pergi, kamu sempat bersimpati dengan kondisinya. Nah, kamu perlu bertanya dengan diri kamu ya, apakah ini cinta atau kamu sebenarnya berempati terhadap dirinya? Teman-teman, kerana beberapa di antara kamu di sini no longer available. Sama ada kamu sudah memiliki kekasih atau kamu memiliki pasangan. Kamu sesuaikan. Tetapi jikalau ini energi yang saling single, saya menarik energi yang berjauhan ya. Kalian mungkin berjarak jauh, maka kamu sempat mempertikaikan. It's like it's testing your faith ya. Apakah hubungan ini bisa dilanjutkan? Maka sangat mengetes keyakinan kamu di sini. Begitu ya. Teman-teman, kamu hanya perlu ambil ya energi yang resonate dengan kamu saja. Yang tidak resonate ini mungkin menarik energi orang lain ya. Wow, teman-teman, beban yang cukup berat sebenarnya. Beban yang cukup berat yang perlu kamu tanggung jikalau hubungan ini diteruskan. Jikalau hubungan ini dilanjutkan, kamu bukan sekadar mengecewakan hatimu, tetapi ada kondisi yang cukup membebankan kamu. Nah, ini mungkin ya, kamu yang terpaksa meluangkan waktu, mungkin juga membantu dari segi keuangan, atau teman-teman beban-beban yang lainnya. Tetapi dengan kemunculan Ten of Wands, ini memberikan saya gambaran terlalu banyak hambatan, terlalu banyak beban jikalau koneksi ini diteruskan. Itu energi yang pertama. Energi yang kedua, kamu sempat merasa bersalah. Di saat kamu mendiamkannya, nah seperti saya jelaskan tadi ya, kamu sempat bersimpati dengannya. Maka kamu sempat menggaruk kepala ya. Kamu lihat ke arah kartu ini. Sempat menggaruk kepala. Apakah yang kamu lakukan ini tepat ataupun tidak? Kerana there is a soft spot ya. Jauh di dalam hatimu. Ada spot yang begitu lembut ya. Seolah-olah kamu masih lagi bersimpati, berempati terhadap dirinya. Maka kamu sempat mempertikaikan. Apa yang kamu lakukan ini tepat ataupun tidak? Kamu harus bertahan atau pergi? Apakah kamu wajar untuk terus mendiamkannya atau mencari cara untuk melakukan sesuatu yang lain? Teman-teman, ada beban berat di hati kamu. Itu yang saya rasakan dari kartu ini ya. Okey teman-teman, untuk mencari tahu dengan lebih lanjut lagi, apa kata kita ke arah ciri-cirinya? Siapa seseorang ini? Seseorang yang kamu ingin perhatikan reaksinya di saat kamu berterusan mendiamkan dirinya. Seseorang yang sedang merenungkan ataupun sedang kecewa banget akan hubungan ini. Reaksi siapa yang ingin kamu lihat jika kamu terus mendiamkannya? Kita lihatkan ke arah ciri-cirinya ya. Okey, kartu ini jatuh sebenarnya tetapi dalam kondisi tertutup. So tell me guys, should I open it or not? Kita buka saja ya. Okey teman-teman. Wow, answer within. Dengan kemunculan kartu ini ya, ciri-ciri seseorang ini menunjukkan seseorang ini sedang menyadari atau tersedar akan apa yang sedang terjadi di koneksi ini. Teman-teman, dia seolah-olah telah pun mendapatkan jawapannya. Semakin kamu mendiamkannya,
Semakin lama kamu mendiamkannya, dia seolah-olah faham sendiri. Dia mendapatkan jawapan bahawa dia telah mengecewakan kamu dan kamu sedang bertindak untuk pergi. Berada di persimpangan untuk pergi atau terus menanti. Tetapi dia mendapatkan pencerahan di sini teman-teman ya. Seolah-olah sudah lama mencari jawapan itu dan telah menemukannya. Teman-teman, ada energi kesepian dari dia di sini. Nah, orang ini mungkin anak tunggal, anak bungsu di keluarganya, atau seseorang yang tinggal seorang diri. Seseorang yang mungkin juga merupakan anak yatim piatu yang sudah kehilangan kedua orang tuanya. Teman-teman, energi lain yang sempat saya rasakan di sini, jikalau ini menarik energi bukan single ya, seorang janda atau duda, dia mungkin mempunyai prioritas yang paling penting, iaitu ke atas anaknya. Kamu sesuaikan ya, ini menarik energi siapa? Okey teman-teman, orang ini orang yang sangat menyukai kedamaian, suka bersendirian, dan orang yang suka merenung dengan sedalam-dalamnya. Teman-teman, beberapa di antara dia boleh dikatakan orang yang berjiwa tua. Okey teman-teman, powerful movement. Orang ini orang yang banyak, beberapa di antara dia ya, orang yang boleh dikatakan sangat aktif dari segi gaya hidupnya. Mungkin banyak pergerakannya, mungkin pekerjaannya memerlunya untuk bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lainnya. Contohnya, pekerjaannya memerlukan dia untuk travelling atau memandu kenderaan teman-teman ya, memandu mobilnya. Saya tidak tahu contoh lain ya. Mungkin pekerjaannya memerlukan dia untuk menghantar barang contohnya ya, maka dia perlu memandu mobilnya, begitu ya. Saya menangkap banyak pergerakan dari si dia. Jikalau ini tidak melibatkan energinya, maka dia orang yang tidak boleh duduk diam. Dia mungkin suka menyendiri, tetapi itu tidak berarti dari segi pergerakannya dia pasif. Nah, begitu ya. Mungkin dia sangat suka bergerak, teman-teman. Kita lihat lagi ya. Pada waktu yang sama, teman-teman, saya menangkap gambaran beberapa di antara dia dengan kemunculan forward movement, merupakan seseorang yang sempat pergi dari koneksi ini, sudah pun pergi meninggalkan kamu. Contohnya, orang ini tidak lagi bersama dengan kamu. Mungkin kalian sempat berkomunikasi, tetapi kebelakangan ini, kamu mungkin memilih untuk mendiamkannya. Nah, begitu energinya ya. Dia mungkin orang yang sempat datang, orang yang sempat pergi. Orang yang sudah pergi dari koneksi ini. Teman-teman, orang ini orang yang seperti memiliki sisi protection ya. Saya menangkap gambaran seseorang yang ingin menjadi hero kamu, ingin melindungi kamu. Dan saya juga merasakan orangnya bersisi spiritual, seseorang yang tidak akan bertindak sembarangan selain ataupun selagi tidak mendapatkan petunjuknya. Begitu ya, orang yang berpandukan kepada petunjuk. Nah, orangnya mungkin ya sangat beribadah, orang yang kuat sembahyang, begitu ya. Teman-teman, orang ini orang yang penuh dengan kesyukuran, orang yang bersyukur dengan apapun yang dimilikinya. Walaupun orang ini cenderung tidak berterima kasih dengan kamu ya, tetapi daripada bahasa tubuhnya, kamu tahu teman-teman. Nah, mungkin ya dia terlalu ego untuk mengungkapkannya, tetapi kamu bisa merasakannya. Orang yang sangat grateful, sangat menghargai segala sesuatu yang kamu lakukan untuknya. Orang yang penuh dengan kesyukuran. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lain. Wow, beberapa yang lain teman-teman ya. Orang yang sering mengalami gangguan tidur. Itu energi yang pertama. Orang yang mungkin suka tidur di siang hari, like to take a nap. Orang yang selain daripada memiliki gangguan tidur, tidak mendapatkan tidur yang secukupnya. Atau mengindikasikan tubuh badan seseorang yang boleh dikatakan agak lemah. Jikalau dia seorang wanita, orangnya cukup feminin, terlalu lembik dan lembut banget, mudah sakit-sakit. Jikalau dia seorang pria, begitu juga. Orang yang mudah sakit, ya, mudah terkena flu, terkena demam, terkena penyakit, perlu dirawat, perlu banyak berehat. Atau teman-teman, ini indikasi seseorang yang baru-baru ini semakin kamu diamkan, semakin tidak bersemangat dan semakin sakit jadinya. Maaf teman-teman ya, saya akan begitu ya. Jikalau cuacanya sangat panas ya, terbata-bata kata-kata. Okey, kita lihat lagi. Sulit untuk bernafas guys, it's too hot nowadays ya. Okey teman-teman, ciri-ciri yang lainnya. Wow teman-teman, orang ini banyak merenungkan kamu secara negatif. Nah, orang ini bukan merenungkan segala sesuatu secara positif, tetapi merenungkan segala sesuatu dengan cara yang negatif. Sering menghadirkan pikiran-pikiran negatif di dalam kepalanya. Sehingga kondisi dan energi ini mengejutkannya.
Dia seolah-olah tersedar ya. Nah, selalunya apabila kita menghadirkan pikiran-pikiran negatif, itu sebenarnya tidak membantu. Tetapi dalam kasusnya dia, di saat dia menghadirkan pikiran-pikiran negatif, ini seolah-olah bertindak balas ya dengan cara yang mengejutkan sistemnya. Memberitahu dia, teman-teman, ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang benar-benar membutuhkan perhatiannya dia. Dia mulai menyedari, dia mungkin kurang memperjuangkan kamu, kurang peka akan perasaan kamu, bertindak egois, mementingkan dirinya, dan tidak terlalu berada di sampingmu di saat kamu memerlukannya. Nah, teman-teman, ada sesuatu yang menyedarkan dia ya. Okey, teman-teman, ini sedikit sebanyak ke arah ciri-ciri orangnya. Ciri-ciri yang lain, guys. Wow, nah ini kan triggers. Sesuatu yang men-triggernya, memicunya untuk menyedari ya ada sesuatu yang terjadi, sesuatu yang menarik perhatiannya dia. Teman-teman, saat ini ya, di saat kamu berterusan mendiamkan dirinya, kamu yang ingin memperhatikan reaksinya. Teman-teman, dengan kemunculan trigger, dia sangat ke-trigger ya. Ini sangat memicu sebuah reaksi daripadanya. Ingin bertindak. Nah, kamu lihat ke dalam bubbles ataupun balun-balun ini ya, seolah-olah terlihat banyak yang sedang diimajinasikannya. Banyak yang ingin direalisasikannya. Apabila ke-trigger dengan sebuah energi seperti ini, semakin kamu diamkan, semakin banyak yang ingin direalisasikannya. Dia seperti melamunkan kamu, memimpikan kamu, sudah sangat-sangat merindukan kamu. Maka ini teman-temannya energinya dalam banget. Kamu lihat ya, berbuih-buih, berbelun-belun di sini. Sesuatu yang terlihat begitu indah, tetapi tidak dapat dijangkau. Maka dia benar-benar ke-trigger saat ini dengan perubahan sikapmu, kamu yang terus mendiamkan dirinya. Okey guys, kita cuba lihatkan lagi di sini ya. Seperti apa reaksinya di saat kamu enggan berkomunikasi, bahkan berterusan mendiamkan dirinya. Kita cuba lihatkan ke arah reaksinya. Seperti apa reaksinya di saat kamu enggan berkomunikasi dan berterusan mendiamkan dirinya. Nah, jikalau ada kondisi di mana kamu sudah cukup lama mendiamkan orang ini, membisukannya, kita cuba lihatkan responnya atau reaksi dari dirinya. Apa yang sedang terjadi dari energinya? Wow, teman-teman, Knight of Wands sedang marah banget teman-temannya, tetapi terlalu egois untuk mengakuinya. Sebenarnya dia benar-benar frustrasi, benar-benar sedang marah. Maka ini mungkin menjelaskannya api-api yang muncul di belakang kartu The Death tadi. Teman-teman, saya tidak tahu ya apakah kalian di sini mungkin berdealing ya dengan seseorang yang berzodiak Scorpio. Nah, beberapa saja, bukan semua ya. Kita bacakan zodiaknya nanti. Teman-teman, dia sedang benar-benar ingin bergerak pantas, menyelesaikan isu di antara kalian. Sedang mencari sebuah kesempatan, mencari celah, dan ingin bertindak segera. Dengan kemunculan Knight of Wands, ini tindakan terburu-buru darinya. Berlandaskan perasaan yang marah, perasaan yang cemburu, perasaan yang frustrasi. Ingin segera ketemu kamu, ingin segera melakukan sesuatu. Okey teman-teman, wow, kamu lihat dia sudah ada death. Ini muncul pula the devil teman-teman ya. Nah, ini mungkin ya kamu yang berzodiak kamu yang berzodiak Capricorn berdealing dengan Scorpio, atau dia yang berzodiak Capricorn berdealing dengan kamu yang berzodiak Scorpio, begitu ya. Teman-teman, seperti saya katakan tadi ya, saya bacakan saja zodiaknya sekarang, tetapi saya akan buka zodiak-zodiaknya nanti ya. Teman-teman, dengan kemunculan the devil, ini jelas apa yang saya bacakan tadi. Energi frustrasi, energi entrapment ya, seperti seseorang yang terjebak dalam cintamu. Teman-teman, dia marah banget ya ketika tidak dapat berkomunikasi atau bertemu dengan kamu. Maka ada keinginan segera untuk ketemu, datang secara langsung, berbicara denganmu. Kerana energinya masih lagi begitu melekat dan ingin menempel terus sama kamu. Teman-teman, dia tidak mengizinkan kamu pergi. Saya tidak tahu apakah ini sempat menarik ya, energi hubungan toksik, cinta terlarang, cinta yang melibatkan penglibatan orang lain, kamu sesuaikan. Tetapi dengan kemunculan devil, wow, ini terlihat banget ya sisi frustrasinya. Dia benar-benar sedang frustrasi banget guys ya, apabila merasakan kamu tidak lagi mengendahkannya, berterusan mendiamkan dia. Kita lihat lagi. Teman-teman, energi orang ini masih lagi terus memikirkan kamu ya, malahan ingin membuka lembaran baru dan mendatangimu. Tetapi dia menyedari teman-temannya, beberapa di antara kamu di sini walaupun berada di persimpangan,
mulai melepaskan. Kamu mulai nyaman sendiri. Dan dengan kemunculan Fool, dia sudah melihat sisi ketidakpedulian kamu terhadap dirinya. Itu yang dapat dirasakannya. Dia merasa kamu tidak lagi seperti dulu, kamu malahan tidak lagi peduli akan dirinya. Nah, saya terapkan sekali lagi ya. Di awal hubungan ini mungkin kamu sangat peduli padanya. Tetapi semakin ke sini, nah ini kan sudah membalikkan belakang ya. Kamu tidak lagi peduli akan dirinya, malahan kamu nyaman sendiri dan ingin melakukan hal-hal yang baru dalam hidupmu. Teman-teman, dia semakin penasaran semakin penasaran banget sama kamu. Reaksinya dia bukan sekadar frustrasi, bukan sekadar terjebak, bukan sekadar marah ya, bukan sekadar cemburu, tetapi kamu ya, apapun yang kamu lakukan membuat dia merasakan semakin penasaran dan ingin mengetahui apa yang benar-benar terjadi, sehingga membuatkan kamu membalikkan belakang dan mulai bertindak pergi, melepaskan hubungan ini. Ini reaksi daripada dia. Teman-teman, orang ini penasaran banget dan mulai tersedar ya, bahawa kenyamanan yang ada itu datangnya dari kamu. Mulai merindukan kenyamanan yang kamu berikan. Wow guys, Queen of Wands. Selain daripada kehilangan orang yang dicintainya, excuse me, dia juga merasakan kehilangan seorang teman baik. Kamu adalah teman curhatnya. Nah, ini baik kamu lelaki atau wanita yang menonton, dia merasakan kehilangan seorang teman yang begitu setia. Seseorang yang di mana dia dapat curhat, mengutarakan segala sesuatu yang terbuku di dalam perasaannya. Teman-teman, orang ini sebenarnya sangat tertarik dengan fisik kamu. Benar-benar merasakan kamu ini wanita lelaki yang cukup menarik hatinya. Dan dia tahu, teman-teman, dia tidak ada orang lain yang bisa memberikan kenyamanan itu selain daripada kamu. Kamu orang yang akan mempertahankannya. Kamu adalah sosok yang akan memperjuangkannya. Kamu banyak mengalah demi cintanya. Dia menyadari itu. Teman-teman, tetapi detik ini ya, dengan kemunculan Queen of Wands, dan kita sedang berbicara ya, reaksinya dia di saat kamu berterusan mendiamkan dia. Maka walaupun dia sangat mengagumi kamu, reaksinya itu seperti apa teman-teman? Nah ini teman-teman, orang yang keras kepala, egois banget, tidak mahu mengaku akan kelemahannya, tidak mahu terlihat lemah di matanya kamu. Walaupun kamu abaikan, walaupun kamu tidak peduli lagi, dia tetap dengan semangatnya. Seperti membuatkan dirinya kuat, menguatkan dirinya, senantiasa ya memperbaiki penampilannya agar perasaan terdalamnya dia tidak terlihat di luar. Nah, orang yang menutupi perasaannya kerana keegoannya. Teman-teman, orang ini keras kepala ya, orang yang tidak akan mengaku kalah walaupun kamu detik ini tidak lagi peduli akan dirinya. Kita lihatkan lagi reaksinya dia ke kamu. Wow, teman-teman. Orang ini benar-benar ya sedang sangat merindukan kamu. Dia masih lagi mengharapkan cintamu. Tetapi kesedaran ini membawa ke arah sebuah kenyataan yang kalian tidak lagi bersama. Dia sangat merindukan kamu. Hari-harinya terpaksa berlalu tanpa adanya kamu, padahal dia melihat kamu sebagai seseorang yang cukup berpotensi untuk dijadikan pasangan sahnya dia. Teman-teman, ini seperti kehilangan sebuah harapan ya. Seperti kesempatan yang hilang. Kerana menurutnya, wow, standard yang kamu miliki, kualitas yang kamu miliki, itu jauh lebih tinggi dan berbeza daripada lawan jenis yang lain. Maka dengan kemunculan Sun, teman-teman, dia tersedar ya, bahawa dia mungkin sedang kehilangan sebuah harapan. Kerana kamu di sini mulai melepaskan. Tetapi kerana sikap egonya, nah ini dua-dua ya teman-teman, zodiak Leo. Keegoannya menutupi perasaan sebenarnya. Maka ini tidak akan terlihat. Jikalau kamu ingin melihat dia sedih, ingin melihat dia mengejar kamu, itu tidak akan terjadi. Padahal jauh di dalam hatinya. Nah, ini sesuatu yang perlu kamu renungkan. Di balik sikapnya dia, sebenarnya dia sangat ingin mengejar kamu, ingin merealisasikan hubungan kalian, ingin memanifestasikan kamu kembali ke dalam hidupnya. Tetapi ini tidak ditunjukkan. Nah, kamu lihat ya, sebentar tadi saya sudah jelaskan, dan kemunculan Three of Pentacles. Teman-teman, orang ini ingin kembali membina, membangun sebuah hubungan dan mendapatkan kepercayaan yang sudah dia rosakkan. Jikalau dia sempat mengkhianati kamu, teman-teman, dia perlu memperbaiki situasi itu. Semakin kamu diamkan, dia sedar teman-teman, dia have to work very hard untuk mendapatkan kepercayaan kamu kembali. Maka detik ini teman-teman, reaksi dari dia sedang mencari solusi. Ingin mendapatkan kerjasama dari kamu
Tetapi apabila bersebelahan dengan sun ini, teman-teman, ini terang-terangan ditolak olehmu. Kamu seolah-olah sudah nyaman sendiri, maka dia perlu melakukan sesuatu untuk mendapatkan ya kepercayaan yang sudah hilang itu. Teman-teman, dia ingin datang membangun kembali hubungan ini, ingin mendekati kamu dan ingin mengharmonisasikan hubungan kalian. Teman-teman, mungkin juga beberapa di antara dia ini ya merupakan rakan sekerja. Terlihat daripada kartunya ya. Okey teman-teman, kita lihat lagi reaksinya dia. Wow teman-teman, Seven of Swords. Nah ini, orangnya cukup pintar ya. Pintar membohongi dirinya sendiri. Sebenarnya sangat mencintai kamu. Tetapi apabila kamu terus mendiamkannya, dia mulai seperti seolah-olah drama teman-teman ya. Mulai menghindari, mulai menutup diri, membohongi dirinya sendiri. Teman-teman, dia bersikap seperti tidak membutuhkan kamu. Kepintaran untuk menutupi segala sesuatu ya. Tetapi dengan kemunculan Seven of Swords, ini berbicara ke arah apa perkataan bahasa Inggeris itu teman-teman ya, scarcity mentality, yang berarti semakin tidak mendapatkan sesuatu yang diinginkannya, dia akan mencuba segala caranya ya, menggunakan kelicikannya, kepintarannya, kecerdasannya untuk mendapatkannya. Agar tidak kehilangan, kamu lihat ya, dia peluk erat-erat ya semua sword ini. Walaupun sword ini sempat menyakitkan, tetapi dia tidak mahu kehilangan kamu. Kamu tahu teman-teman, tidak ada hubungan yang tidak menyakitkan. Tetapi dengan berpeluk erat terhadap hubungan ini, sebenarnya dia tidak mahu kehilangan kamu. Tetapi apabila kamu mulai menghindari, tidak lagi berkomunikasi, dia akan menggunakan kepintarannya, kelicikannya untuk memastikan yang kamu tidak ke mana-mana. Walaupun ini tidak ditunjukkannya. Nah ini teman-teman, orangnya sangat licik ya. Tetapi pandai berpura-pura untuk menutupi perasaan sejatinya. Padahal banyak yang diinginkannya. Semakin tidak didapatkannya, dia akan semakin mencari, berusaha untuk mendapatkannya. Nah begitu ya. Maka teman-teman, saya juga sempat menarik energi seseorang yang mungkin sehinggalah saat ini masih membohongi kamu akan perasaan sebenarnya. Jikalau kamu bertanya apakah dia mencintai kamu, bermati-matian dia akan berkata tidak. Tetapi di dalam hatinya, bermati-matian dia akan berkata iya. Apakah mungkin kerana hubungan kalian beresiko, hubungan yang tidak diizinkan? Nah, kamu perlu pertimbangkan itu ya. Membuatkan dia seolah-olah menutup diri, terpaksa berbohong akan segala sesuatu. Kerana menurutnya teman-teman, this is the best way out ya. Menurutnya tidak ada cara lain. Seperti bermain aman, kehilangan kamu sakit, bertahan juga sakit. Teman-teman, reaksinya saat ini ya, sedang mencari cara untuk kembali berkomunikasi lagi dengan dirimu. Semakin kamu menghindar, dia semakin ingin mendekati. Walaupun dia tahu teman-temannya kamu di sini sudah nyaman sendiri. Wow, teman-teman, Two of Swords. Reaksinya teman-teman, beberapa di antara dia ya, di saat kamu mendiamkannya, berterusan mendiamkannya. Boleh dikatakan beberapa di antaranya turut melakukan hal yang sama. Menutup akses. Kamu diam, dia juga diam. Nah ini sama-sama ya, keras kepala, ingin melihat siapa yang akan mengalah di hujung-hujungnya nanti. Teman-teman, walaupun dia sempat mendiamkan kamu, tetapi teman-teman, hatinya banyak berkata-kata. Dia sedang merenungkan segala sesuatu sedalam-dalamnya. Keinginan terdalamnya dia adalah kembali berdamai dengan kamu, terkoneksi kembali dengan dirimu. Itu keinginan terdalamnya. Maka dengan bermain diam, dia bermain aman, dengan harapan tidak menyakiti kamu. Tetapi tanpa dia sedari, kamu sebenarnya ingin dia berkomunikasi. Nah inilah masalah pria-pria sebenarnya teman-teman ya. Jikalau kamu berdiri dengan seorang wanita yang turut mendiamkan kamu, jikalau kamu pria yang menonton ya, maka orangnya sangat egois. Tetapi jikalau kamu wanita yang menonton, sebenarnya kamu sangat ingin dia berkomunikasi. Tetapi si lurus bendul ini tidak dapat menangkap signal kamu. Dia tidak tahu teman-teman, jikalau dia berterusan mendiamkan kamu, itu akan memparahkan lagi situasi hubungan kalian. Tetapi kerana dia tidak tahu untuk berkata apa-apa, maka dia terus mendiamkannya. Tetapi di balik kesunyian ini ya, di balik diamnya dia, saya menangkap gambaran keinginan yang cukup kuat untuk berdamai dengan kamu. Maka ini menimbulkan sedikit salah faham ya. Jikalau kamu wanita yang menonton dan pria ini lurus banget ya, tidak tahu bagaimana untuk berkata-kata, turut mendiamkan kamu.
Maka teman-teman, ini situasi yang not helping at all, tidak membantu kamu. Saya juga sempat merasakan energi yang lain, teman-teman ya. Beberapa di antara dia di saat kamu mulai mendiamkannya. Dia mungkin juga bertindak ya, menunjukkan kemarahannya dengan memblokir kamu. Atau ini mungkin energi yang terbalik ya. Mungkin kamu yang marah dan kamu yang sempat memblokirnya. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, zodiak terkuat yang terbaca di readingan hari ini, zodiak yang lebih mendominasi datanya daripada zodiak Capricorn, Scorpio, Leo. Nah, ketiga-tiga zodiak ini kuat banget ya. Leo, Capricorn, Scorpio, Taurus sangat mendominasi, didampingi dengan zodiak Gemini, Libra, Aquarius. Teman-teman, Sagittarius ya juga sangat mendominasi di sini. Aries, Gemini, Cancer, Leo sudah saya bacakan tadi. Aquarius juga turut mendominasi ya. Aquarius, Sagittarius, Capricorn, Scorpio dan Leo sangat mendominasi. Capricorn sekali lagi dan juga Aquarius. Okey teman-teman, kita cuba lihatkan ya. Zodiak-zodiak yang bakalan berdampingan dengan zodiakmu. Okey, di sini Capricorn sangat mendominasi. Capricorn Pisces, Pisces Capricorn, Pisces Libra, Libra Pisces, Libra Cancer, Cancer Libra, atau mungkin Cancer Pisces, Cancer Capricorn, seperti itu ya. Cancer Sagittarius, Sagittarius Virgo, Virgo Sagittarius, Virgo Cancer, Virgo Libra, begitu ya. Dan juga di sini teman-teman mungkin ada yang Virgo Taurus, Taurus Virgo. Kalian sesuaikan. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi. Apa yang akan terjadi dengan dia ke depannya dengan sikap kamu yang terus mendiamkannya? Apa yang bakalan terjadi ke depannya dengan dirinya dengan sikap kamu yang berterusan mendiamkan dirinya? Apa yang bakalan terjadi ke dia? Kita lihatkan ya. Jikalau kamu masih lagi berterusan mendiamkan dirinya. Wow, teman-teman, expansion. Saya menangkap gambaran orang ini mulai bertanya-tanya ya tentang kamu dengan rakan-rakannya, orang sekitar kalian. Seseorang yang banyak bertanya tentang kamu, mungkin melalui keluargamu, melalui orang yang terdekat dengan kamu, bertanya di mana-mana, mencari kamu di mana-mana. Seolah-olah dengan melakukan ini, dia sempat melepaskan kerinduan di hatinya. Teman-teman, dia percaya jikalau takdir menemukan kalian, detik ini mungkin juga takdir yang memisahkan kalian. Maka teman-teman, jikalau ada sesuatu yang berkaitan dengan takdir, dia yakin banget ke depannya takdir akan membuka pintu dan menyatukan kalian sekali lagi. Teman-teman, di saat melihat ke arah kartu ini ya, seseorang ini mulai memasrahkan. Itu energi yang pertama. Walaupun terlihat begitu banyak perbezaan di antara kalian, dia yakin banget sebenarnya yang kalian akan dipersatukan ke depannya. Begitu ya, itu energi yang kedua. Okey teman-teman, kita lihatkan lagi ya. Apa yang akan dilakukannya di saat kamu berterusan mendiamkannya. Nah ini teman-teman, seseorang yang tahu takdir akan membuka pintu, menyatukan kalian. Seseorang yang percaya ke arah sebuah keajaiban, a miracle. Dia yakin banget teman-teman. Ini bukanlah kondisi yang permanen ya, tetapi hanyalah kondisi sementara waktu di mana ke depannya nanti semesta akan membuka pintu dan wujudlah sebuah keajaiban. Teman-teman, ini mungkin ya kondisi di mana kalian perlu menarik diri untuk merenungkan hubungan ini dengan sebaik mungkin. Teman-teman, jikalau ini melibatkan penglibatan orang lain, ke depannya saya masih merasakan ya, orang ini akan bertindak benar, bertindak adil, mengimbangi kamu dan pekerjaannya, mengimbangi kamu dan keluarganya, mengimbangi kamu dan orang tuanya, mengimbangi kamu dan pasangannya. Jikalau ini melibatkan orang lain atau pihak-pihak lain yang turut ikut campur ya di dalam hubungan kalian berdua atau penglibatan cinta segitiga. Okey teman-teman, ini sesuatu yang akan terjadi ya ke depannya. Kita lihatkan ke arah kartu ini pula ya. Okey guys, di saat hadir sebuah kesedihan dan penyesalan di hatinya, apa yang sangat ingin diungkapkannya? Ada kartu yang jatuh ya. Why do we have to be apart? Nah teman-teman, mengapa kalian berdua perlu berpisah? Sebenarnya teman-teman, dia tidak menyukai kondisi jedah ini. Dia tidak menyukai di saat kamu mendiamkannya. Dia tidak suka kamu yang bersikap dingin.
tidak melakukan sebarang pergerakan. Dia tidak suka di saat kamu tidak memperjuangkannya. Nah, begitu ya. Jikalau kalian sedang berjauhan, nah ini mungkin melibatkan hubungan jarak jauh. Long distance relationship, teman-teman ya. Why do we have to be apart? Sebenarnya frustrasi, teman-teman ya. Tidak mahu berjauhan dengan kamu. Seperti itu ya. Okay, I miss you. Wow, teman-teman. Terlepas daripada situasi hubungan kalian berdua, dia sangat merindukan kamu. Semakin kamu mendiamkannya, kerinduan di hatinya semakin memuncak. I'm tired of running. Teman-teman, memangnya sebelum ini dia banyak menghindari, menutupi, membohongi, berlari ataupun pergi daripada koneksi ini. Tetapi apabila menyadari kamu adalah orang yang diinginkannya, kesedaran yang timbul di dalam pikirannya, di saat dia menghadirkan pikiran-pikiran negatif, dia menyadari, teman-teman, dia tidak mahu berlari lagi. Dia ingin berdepan dengan kamu dan kali ini, teman-teman, jikalau berkesempatan, ingin mengungkapkan sebuah kebenaran. I dream about you at night. Setiap malam di saat mengalami gangguan tidur. Hujung-hujungnya pada akhirnya berhasil melelapkan matanya. Di saat dia mulai tidur, dia akan bermimpi tentang kamu. Mengapa ya, teman-teman, di saat saya melihat kartu ini ya, I have that feeling ya, bukan sekadar orang ini ya melihat kamu di dalam mimpinya, tetapi kamu kebelakangan ini melihat dia di dalam mimpimu. Menurut kamu, kamu juga agak bingung ya, mengapa contohnya dalam 1 bulan ya, saya beri contoh, dia hadir ke dalam mimpimu mungkin sudah 3-4 kali. Nah, I don't know how I get that. Tetapi saya dapat merasakan melalui intuisi ya, seseorang yang muncul di dalam mimpimu sudah beberapa kali dalam waktu sebulan. Okey, teman-teman, kita lihat lagi ya. You are mine forever and ever. Apakah mungkin ini jawapannya? Kerana energinya yang masih lagi terkoneksi dengan kamu, orang yang menghantar energi agar kamu tidak bisa melupakannya. Dia senantiasa menghantar energi untuk mengikat kamu. Kita lihat lagi ya. I love you so much. Nah, ini teman-teman. Seperti dia gagal untuk meyakinkan kamu, bersikap jujur dengan hatinya sendiri, tidak pernah mengungkapkan yang sebenarnya dia mencintai kamu sedalam ini. Nah, ini teman-teman, dalam banget. Perhatikan reaksinya jika kamu enggan berkomunikasi dan terus mendiamkannya. Semakin cinta jadinya. Teman-teman, orang ini mungkin tidak berani ya untuk mengungkapkan sebuah kebenaran dari segi perasaannya. Itu terpulang kepada situasi hubungan kalian. Apakah situasi hubungan kamu dan dia tidak memungkinkan? Hubungan mungkin terhalang kerana penglibatan orang lain, penglibatan pasangan sah, atau perbezaan-perbezaan di antara kalian berdua. I wish you were mine. Berkali-kali, teman-teman ya, dia sangat mengharapkan kamu adalah miliknya dia. Kamu adalah haknya dia. Tetapi dengan kemunculan kartu ini terlihat dengan jelas ya, beberapa di antara kamu yang menonton, beberapa mungkin merupakan pasangan orang. Atau dia yang mungkin merupakan pasangan orang. Tetapi saya lebih menangkap energi kamu yang merupakan pasangan orang. Kerana dia senantiasa wishing that you were mine, yang kamu adalah miliknya dia. Okey, teman-teman. Kita cuba lihat ke arah initial atau huruf namanya ya. Seseorang yang ingin kamu perhatikan reaksinya di saat kamu enggan berkomunikasi dan terus mendiamkan dia. Sebenarnya kamu sedang ingin menangkap atau menarik reaksi siapa. Kita lihatkan di sini ya. Okey, teman-teman, hari ini saya akan ambil seperti biasa ya. Sebelah kanan, kita singkirkan bahagian kiri ini. Baik, teman-teman, di sini terlihat inisial K, G, R, F, J, C, Y, E, Q, T, X, H, V, N, I, L, D, S dan juga huruf M di sini. Baiklah teman-teman, bagi menutupi bacaan kita hari ini, ingin saya sampaikan bahawa setiap hati mempunyai rahasia dukanya yang tidak diketahui dunia. Dan seringkali kita menyebut seseorang itu dingin, padahal dia sebenarnya sedang bersedih. Ingat, hanya hati yang mengetahui kebahagiaan sesungguhnya. Dan begitu juga sebaliknya. Selalu menebar kebaikan. God bless you all. Salam sayang dari saya dan sampai jumpa di readingan yang berikutnya. Bye. Take good care.